Baik, selamat pagi semua. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas tentang debit atau aliran laminer pada reservoir, di mana reservoirnya adalah multilayer. Jadi kalau minggu kemarin kita belajar tentang aliran laminer pada single layer, nah, sekarang kita akan belajar tentang lapisan laminer pada multi layer. Jadi pada prinsipnya sama dengan single layer. Jadi kalau kita perhatikan di sini uh, ada debit. Jadi kita masih menggunakan uh, hukum Darcy, di mana ketika ini ada fluida yang bergerak, dia akan melewati ke lapisan 1, lapisan 2, dan lapisan 3. Di mana lapisan 1 dia punya lebar, punya panjang, kemudian ada tekanan awal ketika dia dilewati fluida, dan tekanan air. Jadi ketika fluida itu mengalir di masing-masing layer atau lapisan, dia akan punya debitnya. Jadi perhitungannya sama. Jadi ketika debit fluida masuk di aliran 1, nanti kita pakai debit perhitungan Darcy dengan menggunakan K1 kali A1 dibanding viskositas kali permeabilitas, tekanan antara tekanan awal dan tekanan akhir dibanding panjang, di mana A ini merupakan perkawinan antara lebar dan tinggi. Jadi ada lebar, ada tingginya. Demikian juga Hi2 memakai rumus yang sama, sedangkan Q total nanti adalah Q rata-rata yang dipakai. Karena yang keluar di sini Q total itu adalah gabungan dari Q1, debit 1 yang melewati di sini, melewati debit yang kedua dan debit yang ketiga. Kita sebut Q total. Artinya Q total kita pakai adalah K rata-rata. Nah, berapa K rata-ratanya yang kita pakai untuk menentukan atau permeabilitas rata-rata yang kita pakai untuk menentukan di aliran laminer. Nah, kita lihat dengan rumus Q total itu sama dengan Q1 ditambah Q2 dan Q3, di mana Q1 tadi merupakan perkalian antara K1, W1 ini merupakan H, A dibanding viskositas kali tekanan awal dan tekanan akhir dibagi L. Nah, masing-masing rumus Q1, Q2, Q3 ini kita masukkan dengan K rata-rata juga menggunakan yang ini Q totalnya. Q rata-rata inilah yang akan kita cari. Nah, dengan menggunakan rumus itu akhirnya akan bisa dicoret semuanya sehingga muncul tinggal ya B-nya ini nanti dengan perkalian matematik biasa akan bisa dihilangkan menjadi K rata-rata ini sama K rata-rata kali H1 ditambah H2 tambah H3 sama dengan KH1. KH ini B-nya nanti bisa dicoret gitu ya. Karena penjumlahan ini dicoret-coret. Kemudian K1 kali H1 ditambah K2 kali H2 ditambah K3 kali H3. Jadi K rata-rata merupakan pembagian ini dibagi dengan ini. Ya, makanya K rata-rata seberapapun banyaknya lapisan, nanti kita bisa dihitung. Jadi tebal lapisannya berapa, permeabilisan lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 berapa, nanti kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini, kita mengetahui K rata-rata yang akan lewat di lapisan tersebut. Nah, tadi di lapisan yang relatif laminer, artinya masih di dalam reservoir. Nah, bagaimana kalau nanti itu melewati reservoir dan reservoirnya sudah diproduksi, sehingga alirannya berubah, bukan aliran laminer, tapi yang ada adalah lapisan aliran radial. Nah, di dalam aliran radial seperti yang di single layer kemarin, itu ada rumus dengan menggunakan
Q 7,082 K rata dikalikan H1, H2, H3 dibagi mu kali PE. PE itu adalah tekanan awal, tekanan di dalam jari-jari, dikurangi PE, PW, ya PE jari-jari di luar sumur, sedangkan PW itu jari-jari di dalam sumur. Dibagi dengan ln RW, RRE, dan RW, jari-jari antara yang di luar ketika alirannya masuk ke dalam sumur, di mana di sini ada lapisan 1, lapisan 2, dan lapisan 3. Lapisan 1 mempunyai permeabilitas, mempunyai tebal, lapisan 2 juga mempunyai permeabilitas dan mempunyai tebal, lapisan 3 juga permeabilitas dan tebal. Nah, ini rumus yang dipakai untuk menghitung, ya, untuk menghitung ketika alirannya adalah radial di dalam sumur. Kita pakai rumus yang ini. Nah, bagaimana kalau misalnya lapisannya tegak, lapisannya banyak dan tegak, gitu ya, lapisannya banyak dan tegak. Kita masih memakai rumus tadi, Q total sama dengan K rata-rata atau permeabilitas rata-rata kali H dan W, ini A, dibagi mu kali tekanan awal dikurangi tekanan akhir dibagi panjangnya. Tetapi harap diperhatikan, Q total yang mengalir di lapisan tegak ini itu bukannya penjumlahan Q1, Q2, dan Q3, tetapi merupakan sama saja yang lewat Q1, yang melewati lapisan 1, melewati lapisan 2, dan melewati lapisan 3. Jadi Q totalnya sama. Q totalnya itu ya sama dengan debit yang dilewati lapisan 1, yang melewati lapisan 2, dan melewati lapisan 3. Ini artinya alirannya adalah mantap. Nah, sedangkan P, nah ini ada perbedaan tekanannya. Jadi ya, kalau dari P1 dan P2 ini merupakan penjumlahan delta P1, delta P2, delta P3. Mengapa? Ya, karena di sini ada tekanan akhir. Nanti tekanan akhir ini sama dipakai untuk tekanan awal. Jadi delta P ini sebenarnya adalah P1 dikurangi tekanan yang ada di sini. Delta P2 adalah tekanan yang ada di sini dikurangi tekanan yang ada di sini. Delta P3 adalah tekanan di sini dikurangi P2. Jadi tekanannya yang berbeda. Jadi ininya nanti yang berbeda dalam perhitungan untuk lapisan yang relatif tegak. Nah, kita perhatikan. Jadi Q total sama dengan K rata-rata masih dengan menggunakan rumus Darcy, ini H kali W dibanding mu kali P1 kurang P2 dibagi L. Ini ke total itu kan P1 kurangi P2. Jadi P totalnya ini kan yang melewati sini semua, melewati semua lapisan. Makanya tetap P1 D2 sama dengan Q L dibanding debit, karena ini ada Q total gitu ya, ini pindah ruas, jadi ini pembaginya. Jadi QIL, Q mu L dibanding K rata-rata kali H dan W. Nah, Q1-nya, Q1 merupakan perkalian antara K1 H W dibagi mu kali delta P1 dibanding L1. Artinya delta P1 kalau kita perhatikan, kalau kita pindah ruas, delta P1 itu merupakan ini dipindah ke sana jadi Q mu L1 dikalikan dengan K1, H1, dan W. Ya, ini delta P-nya, delta P-nya. Ya. Nah, kemudian demikian juga dengan delta P2, delta P3. Artinya nanti P1 dan P2 dengan rumus yang ini, terus kemudian
delta P1 dengan menggunakan rumus ini kita substitusi, akhirnya akan ketemu. Jadi rata-ratanya, ya rata-rata merupakan penjumlahan dari panjang L1 ditambah L2 dibanding L3 dibagi perbagian antara panjang kali debitnya. Ini yang kita pakai ketika menghitung K rata-rata atau permeabilitas rata-rata pada lapisan yang relatif tegak. Nah, ketika di lapisan radial di dalam sumur, ketika itu diproduksi, sumur akan mengalami kerusakan. Jadi sumur akan mengalami kerusakan. Jadi ini dipompa terus, akhirnya permeabilitas di sini akan rusak. Jadi ketika ini diproduksi, produksi mula-mula adalah debitnya adalah Ke sebelum rusak. Ke juga permeabilitas yang di sini ini juga belum rusak. Nah, bagaimana ketika ini diproduksi terus, akhirnya permeabilitas yang ada di lapisan itu rusak. Jadi, berapakah produksinya setelah damage atau Qd? Artinya berapa perbandingannya antara Qi yang rusak dibanding dengan produksi mula-mula. Nah, kita lihat. Jadi kalau ini sebenarnya adalah reservoirnya. Kemudian reservoirnya ada sumur. Nah, ini adalah pandangan dari atas. Artinya ini ada sumur, kita produksi. Ketika ini diproduksi, ya ini mula-mula. Ya, mula-mula. Jadi ketika ini diproduksi, akhirnya di sini rusak. Di sini belum, gitu ya. Karena alirannya akan menuju ke sumur. Begitu menuju sumur nih, rusak. Nah, di sini juga ada tekanan awal, tekanan mula-mula, kemudian jari-jarinya, RE, dari radius ini ke titik sumur. Kemudian untuk PD, ini tekanan yang ada di sini, di arsir ini. Kemudian di sumur ini juga ada tekanan PW, sedangkan RW ini jari-jari yang di sumur. Nah, R well, gitu ya, tekanan ini tekanan sumur, tekanan well, ini jari-jari sumur. Nah, di luar ini ada RD. Di luarnya juga ada yang relatif belum rusak. Nah, bagaimana menghitungnya antara debit yang mula-mula dibanding dengan debit yang rusak. Nah, debit yang mula-mula, kalau kita pakai aliran radial di dalam sumur, KE, VA, itu sama dengan 7,082 kali E kali H dibanding mu, kali PE min PW dibanding ln RE dan dibagi RB. Nah, sedangkan yang damage, yang rusak, ini di luar lingkungan arsir, artinya yang putih di sini. Yang di sini kita hitung dulu. Yang di sini kita hitung dengan menggunakan rumus Qd 7,082 kali Ke. Nah, tekanannya itu dari PE sampai PD. Jadi dari PE ini sampai PD, damage. Rusaknya kan mulai di sini. Ini kan mulai awal, PE. PE ke sini adalah mulai rusak di sini. Artinya tekanan di sini jangan dibanding tekanan yang ada di arsiran atau yang rusak, mulai rusak. Ya, mulai rusak. Ini PE min PD banding dibagi ln RE dan RD. Nah, sedangkan di dalam lingkungan arsir, di dalam sumur yang ini itu adalah karena ini sudah rusak, ini ada PD dan PW. Ya, ini artinya P damage, ini P sumur. Jadi kita lihat ID 7,082 kali KD, permeabilitasnya kan sudah KD, di sini sudah di dalam, kalau di luar masih KE, di luar yang putih ini masih KE atau permeabilitas mula-mula, yang di sini permeabilitas yang sudah rusak. Di dalam sumur yang sekitar sumur ini adalah yang sudah rusak, makanya pakai KD. Kali PD min PW
Ini yang di mid sampai sumur dibanding ln D per RW. Ini di dalam arsip. Kemudian dengan memakai rumus yang tadi P1 dikurangi P2 atau perbedaan tekanan P1 dan P2 sama dengan P1 delta P1 dibanding ditambah delta P2, di mana P1 min P2 ini adalah PE sampai PW. Jadi ini dari tekanan mula-mula sebelum rusak ini sampai sumur. Ini tekanan mula-mula sampai yang di luar arsip tadi. Terus yang ini adalah dari di dalam arsip mulai PD sampai PW. Nah, P1 min P2 kita pakai rumus yang ini. Jadi kita pakai karena ini P, jadi kita pakai yang ini. Ya, tetap kita pakai yang rumus yang pertama. Kemudian kita masukkan PE, delta P ini adalah P ini. Ya, jadi kita memakai rumus yang PE sampai PD ini. Kita masukkan di sini karena yang kita pakai ini berarti kan ini ke sana ini ya. Ini dikalikan ini Q D kali mu kali L ln RE dibagi RD dibagi ini. Ya, kita pakai matematika biasa, kita pindah, akhirnya yang sama, menyebutnya yang sama, bisa dicoret, nah, akhirnya tinggal QE sama dengan ln RE dibanding RW dibanding KE sama dengan QD dikalikan dengan ln RE dibagi RD dibagi KD ditambah ln RD dibanding RW kali KD. Ini sehingga kita sederhanakan, kemudian kita sederhanakan kalau ini KE-nya kan bisa turun gitu ya, bisa turun dan kita hilangkan KE-nya. Ya, ini KE plus KD sama. Nah, ketika ini diturunkan dengan rumus matematika biasa, akhirnya kita bisa tahu, bisa kita dapatkan QD sama dengan QE dibanding log RE dibanding per RW dibagi log RE banding RD ya, kali KE dan KD kali log RD per RW. Ini rumus untuk menghitung aliran radial di mana rumus sumurnya sudah mengalami kerusakan. Nah, ini contoh soal yang bisa kalian lakukan ketika ini adalah lapisan multi layer, banyak layer, tapi alirannya adalah laminer. Nah, ini bisa kalian hitung untuk K rata-ratanya. Ini untuk latihan saja. Kalian coba nanti di rumah dengan menggunakan parameter-parameter yang sudah diberikan. Kalian coba hitung rata-rata. Tapi ini bukan tugas. Nanti tugas ada sendiri. Nah, ini hanya untuk contoh latihan kalian untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan multi layer yang alirannya adalah laminer, bukan di sumur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan multi layer yang ada dan perhitungannya baik multi layer, perhitungannya debit bagaimana, permeabilitasnya bagaimana, kemudian aliran radial di dalam sumur itu yang bagaimana, terus kemudian lapisannya tegak itu yang perhitungannya tadi sudah saya sampaikan, dan kemudian ketika itu sumur diproduksi kalau disedot terus-menerus akhirnya sumur tersebut atau permeabilitas di dalam lapisan reservoir ini juga rusak. Nah, bagaimana menghitung kerusakan itu dibanding dengan rumus yang mula-mula. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan lapisan multilayer. Nah, terima kasih.